Ya, hai. Di video kali ini gue mau review Satria FU 2014 facelift yang setelah seminggu gue pakai. Jadi gue pengen ngasih reviewnya nih. Bagaimana ini motor, rasanya gimana, terus boros apa enggak. Jadi kita kasih reviewnya sambil jalan ya. Ini BTW gue bawa mantel karena cuaca mendung banget. Dan ini motor gak ada bagasinya, jadi mantelnya gue ikat di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mau hujan nih. Jadi gue review setelah seminggu gue pakai. Jadi kan waktu itu gue ngambil, ya udah seminggu lah. Ketika habis gue ngambil, udah gue tes dari larinya, suspensi, tarikannya, dan konsumsi bahan bakarnya. Nah, jadi banyak yang bilang, Bang, kenapa ambil FU karbu, Bang? Itu motor kan boros banget, sahabat SPBU. Nah, kalau menurut gue sih ya, nggak boros banget sih ini motor ya. Normal sih menurut gue. Ini motor mesinnya 150 cc, terus masih karburator, dan spek khusus spek mesin Satria itu kayak klepnya aja udah lumayan gede, karburatornya juga udah lumayan gede, intake-nya juga udah lumayan gede dibandingkan sama Jupiter MX atau MX King yang sama-sama mesinnya 150 cc. Untuk spek yang gede kayak gini, yang larinya udah ada ketika mesin standar, menurut gua bahan bakar masih terbilang irit. Gue kemarin itu setelah gue hitung-hitung, dalam full tank itu bisa menembus sekitar 170 kilometeran dalam full tank 4 liter ya, full tanknya 4 liter. Kalau dibagi 4 liter itu bisa sekitar 1:40 kilometeran. Ya bisa kita ambil rata-rata aja ya, karena kan namanya di jalan kondisinya nggak pasti nih. Nah kayak gini misalkan macet, stop and go, terus tiba-tiba ditarik, itu kan pasti bisa lebih boros. Nah jadi gua ngambil hitungan itu dalam 1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 37 km sampai 43 km. Ya gua ambil rata-rata 40 km ya. Dan ini hampir sama kayak M-King gue konsumsi bahan bakarnya. M-King memang lebih irit karena kalau standar ya lebih irit karena dia throttle bodinya kecil, klepnya kecil, dan putaran atas tenaganya itu pasti lemot karena part-part yang tadi gue sebutin itu kecil, jadi bisa lebih irit. Tapi kayak konsekuensinya putaran atasnya jadi lemot, jadi nggak ada tenaganya tuh M-King di putaran atasnya, makanya bisa lebih irit. Dia M-King itu kalau standar bisa 1 liter bisa 44 atau 45 kilometeran. Sedangkan punya gue, M-King gue itu kan udah di upgrade ya, di bagian throttle bodinya udah di reamer, settingan CO nya udah ditambahin, udah diborosin dikit, jadi konsumsi bahan bakarnya tembus 1 banding sekitar 38 M-King gua. Dan sama kayak Satria ini versi standarnya, ini mesin masih standar, jadi konsumsi bahan bakarnya masih sama kayak M-King gua. Jadinya M-King yang udah di upgrade sama Satria yang standar ini. Tapi tenaga Satria FU ini lebih mantep daripada M-King untuk standar ya, bener-bener standar ya, lebih mantep ini karena speknya udah lebih gede ini. Nah memang untuk karburatornya dia lebih, karburatornya masih pakai vakum, karburator vakum, dan itu bikin tarikan agak lemot dan kurang spontan. Mungkin kalau misalkan upgrade karburator PE dan hujan lagi,
Ya kayaknya sampai di sini dulu vlognya ya. Ops, ntar kamera gua kena hujan men. Taruh gua bersih dulu. Anjay, deras. Nggak ada tempat teduh lagi. Ya oke lanjut. Sorry tadi siang kehujanan, jadinya mau nggak mau matiin kamera daripada kamera gua rusak ya, karena nggak pakai waterproof case juga. Oke, tadi sampai di mana ya? Oh, sampai karbu PE ya. Jadi kalau misalkan Satria itu ganti karbu PE, tarikannya jadi lebih spontan, tapi pasti lebih boros jadinya gitu ya, karena karbu vakum itu pasti lebih irit. Jadi gitu sih. Kalau masalah konsumsi bahan bakar itu enggak, kalau gue bilang normal untuk mesin 150 cc, apalagi masih karburator dan ini speknya gede gitu. Menurut gue malah masih lebih boros Jupiter Z lama yang karburator sama Jupiter MX Old 135 itu old. Boros juga sih kalau menurut gue. Boros, terus cc-nya juga kecil kalau untuk ukuran standar ya. Jadi menurut gue worth sih kalau untuk mesinnya kayak gini, dengan konsumsi bahan bakar yang 1:37 sampai 1:43 km per jam. BTW ini habis hujan, tadi kan gue hujanan juga, dan ini gue perjalanan pulang, udah malam. Dan nggak enaknya naik Satria FU ini kalau dipakai hujan-hujanan atau jalanan becek kayak gini, itu nyiprat bagian depannya ya. Karena kan ini dia sayapnya kecil ya, jadi kalau cipratan dari spakbor depan itu langsung nyiprat ke kaki, bahkan sampai tulang kering. Jadi kalau udah jalan becek kayak gini nih, mau nggak mau celana digulung. Nih gue aja celana gue gulung, terus gue pakai sendal, pasti nyiprat sih. Beda sama naik e-making. Kalau e-making itu nggak nyiprat karena firing body sampingnya itu dia lebar ya, jadi cipratan airnya itu ketahan sama bodi sampingnya. Ini feel-nya sama kayak misalkan naik e-raking, terus gue dulu juga ada Tiger sama Scorpio ya, kayak gini juga nih, motor-motor batangan kayak gitu. Kalau becek atau hujan pasti depannya langsung nyiprat nih sampai ke kaki-kaki. Apalagi Scorpio parah banget sih nyipratnya bagian depan. Nah, kalau bagian belakang sih aman. Terus nggak enaknya motor ini tuh di bagian suspensi shocknya itu lentur banget ya, depan belakang tuh empuk banget. Ini gue sampai tulan begini nih, apalagi kalau dipakai buat ngebut, suka hilang traksi ban belakang karena terlalu lentur. Jadi kalau lagi ngebut enak-enak, traksi ban belakang hilang, jadi pelan, terus jadi goyang, jadi nggak berani buat ngebut. Lari 90 aja ini udah goyang banget, nggak enak banget sih kalau gue bilang buat ngebut. Bahkan lenturnya menurut gue lebih parah dari e-making gue ya, tapi hampir sama sih kalau shock standar. Next paling gue pengen wajib sih ini upgrade ribbon shock depan belakang ya. Dan kalau untuk jok orinya Satria FU ini bagian depannya itu kecil ya, jadi kurang nyaman kalau untuk perjalanan jauh, nggak enak banget, sakit. Nah makanya ini jok udah gua modif, jadi gua papas road race harian. Jadi di bagian depannya itu dilebarin, sisi kanan kirinya tuh dilebarin biar nyaman, terus dibikin kotak. Jadi kan kalau misalkan jok Satria FU orinya itu kan atasnya runcing gitu kan, jadi bikin sakit tuh. Jadi gua dibikin datar begini dan dilebarin kan kirinya, jadi lebih nyaman. Terus ini motor nggak ada bagasinya ya, sama aja kayak e-making, tapi kalau e-making masih mending, masih bisa masih bisa naruh toolkit. Kalau Satria FU udah rapet banget gila. Makanya nih gue naruh barang di sini nih. Tapi enaknya Satria FU kan deck bagian bawahnya ini lebih landai. Jadi kalau naruh barang atau naruh helm lebih enak, bisa diikat. Kalau e-making kan lebih naik ya, jadi agak susah naruh barangnya. Kalau ini lebih enak sih buat naruh barang. Dan untuk pengereman ya ini sih
dari gua ngangkut, master rem udah diganti pakai RCB. Dan menurut gua tetap masih enak Yamaha. Walaupun remnya masih standar ya, Yamaha the best sih kalau soal pengereman ya. Kalau Suzuki ini agak-agak magel ya ngeremnya, mesti hard brake banget ya baru dapet. Mirip-mirip Honda sih cara ngeremnya. At least bukan karena, kalau menurut gua tuh bukan karena pengeremannya kurang bagus apa enggak ya. Buktinya ini master rem udah diganti RCB, tapi masih tetap lebih enak. Master rem masih lebih enak motor-motor Yamaha yang master remnya masih ori gitu ya. Karena kalau menurut gua faktor pengereman itu bukan soal barang-barang remnya bagus ya, kayak misalkan master remnya bagus, selang remnya bagus, kalipernya bagus, itu belum jadi jaminan untuk pakemnya sama, karena beda motor pasti beda hasilnya. Walaupun misalkan sama-sama kalian menggunakan master rem yang sama atau part-part yang sama, karena pengereman itu juga ada namanya faktor dari geometri atau center of gravity motor tersebut. Jadi dari desain sasis dan karakter motor tersebut itu juga berpengaruh terhadap pengereman. Jadi bukan soal mulu rem, makanya motor-motor Yamaha memang lebih enak buat pengereman. Mau motor kecilnya atau maupun motor mogenya sama aja. Kalau motor mogenya pun juga ya gitu. Gua waktu itu pernah nyobain Honda CB1000 yang dimana pengereman udah full upgrade Brembo, tapi feel pengeremannya tetap masih lebih enak Yamaha R6 atau Ducati yang menggunakan rem standarnya. Itu pasti ngaruh sih dari center of gravity-nya, karena Ducati juga lebih enak lagi tuh pengereman daripada Yamaha. Dan untuk mesin, gue suka banget ini mesin standar tapi gila tenaganya ya, namanya juga DOHC ya. RPM limitnya ada di 11.500 yang dimana raungannya gila banget nih kalau udah di putaran atas nih Satria FU. Suka banget gue sama larinya di tenaga atasnya ya. Karakter mesin Suzuki ini memang kayak gini nih, baik motor kecilnya dan motor gedenya itu karakter mesinnya itu semut di RPM bawah dan galak di RPM tinggi. Semua motor Suzuki kayak gitu. Gue suka banget sama karakter mesin Suzuki. Kalau motor Yamaha itu kan kalau belum di-upgrade ya belum kelihatan, karena memang Yamaha itu motor bahan sih kalau gue bilang. Jadi kita harus ngulik-ngulik sendiri kalau mau enak motornya. Beda sama Suzuki yang dari pabriknya itu udah dibikin kenceng gitu loh. Itu sih menurut gua. Dan apalagi ya yang gua bahas ya. Oh ya, ini gila sih enak banget ya tenaganya. Jadi ini gue udah pakai footstep underbone. Jadi duduknya agak ke tengah. Nah ini lebih nyaman sih. Dulu gue pikir naik Satria FU itu pegel gitu ya buat harian, karena stangnya jepit kan, agak rendah, agak nunduk dibandingin M-Making. Tapi ternyata setelah gue pakai harian di seminggu, gue nggak ada ngerasa pegel sama sekali dan enak gitu ya. Tapi next gue pengen ganti stang RZR. Nggak tahu nih nyaman apa enggak ya pakai stang RZR. Nanti kita coba aja lah. Kita kasih raungan RPM tingginya ya. Anjir enak banget sumpah. Cuman nih remnya masih Senin Kemis, gak enak banget. Gue next pengen ganti selang rem RTX lah. Kalau masih kurang juga ya udah gue ganti kalipernya. Masih kurang juga gue ganti master remnya. Gue ganti punya R25 kalau nggak punya R1 tuh. Sumpah beda banget sih sama Yamaha. M-Making gue aja yang istilahnya kaliper standar dan master rem standar, cuman ganti minyak rem dan selang rem aja udah enak banget gitu. Gila, no limit coy. 12.000 men, nggak ada limitnya. Anjir, motor apaan itu? Aduh, gua ngeri gila, gebut-gebut. Ini stoknya masih melayang-layang gini cuy. Buat manuver masih kurang enak.
panas juga tapi ya. Ah, gila, remnya enak banget coba. Ayo James, kejar James. Soknya masih nggak enak banget nih buat braking. Bisa ngejar nggak ya? Anjir lah, itu motor trail kenceng banget ya, KTM gitu. Sumpah, sumpah. Dah cukup ya, dah. Cukup dah, udah gak usah tarik-tarikan. Nah ya, ngeri. Nah, ini motor juga getaran mesinnya halus. Di RPM tinggi pun halus getaran mesinnya ya, nggak kasar loh. Enak juga. Untuk tergolong mesin yang masih pakai karburator dan masih pendingin udara, ini motor halus ya, enak sih. Masih halus banget. Enak loh. Remnya agak bagel banget sih, sumpah. Dan untuk kelincahan, walaupun ini bodinya lebih kecil daripada M-Making gue, tapi tetap rasanya lebih lincah M-Making gue. Untuk satset gitu lebih lincah, karena memang sasisnya M-Making itu memang lincah banget buat nikung. Walaupun motornya lebih lebar ya dibandingkan ini motornya lebih slim, lebih kurus, tapi kalau untuk kelincahan lebih lincah M-Making. Dan ini justru malah lebih antep, lebih stabil pada saat lari kenceng. Lagi speed tinggi, itu malah lebih stabil, lebih antep, kayak lebih jejak ke tanah, lebih downforce lah ini motornya ketimbang M-Making gitu. Kalau M-Making tuh kayak ya sedikit, gimana ya dijelasin ya, ya pokoknya intinya ini motor lebih downforce, lebih jejak ke tanah pada saat high speed daripada M-Making. Cuman memang M-Making keunggulannya adalah kelincahan di sasis. Ya mungkin karena sasisnya lincah, jadinya untuk antep pasti lebih berasa ini Satria FU ini. Ya jadi sampai di sini dulu videonya. Itu sedikit review dari gue pemakaian Satria FU Karbu Facelift 2014 ini selama 1 minggu. Salam user Satria dimanapun kalian berada, salam kenal. Ya kalau ada waktu boleh lah ya kita ngopi-ngopi bareng. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe akun gua untuk konten-konten yang menarik lainnya. Oke, see you.